Pernahkah Anda menyadari bahwa alat statistik yang selama ini mungkin menjadi andalan kita sehari-hari justru bisa memberikan estimasi yang berlebihan? Selamat datang rekan-rekan akademisi dan peneliti. Dalam pemaparan materi kali ini, kita akan membedah sesuatu yang sangat fundamental, namun ironisnya seringkali keliru diaplikasikan dalam penelitian kesehatan dan kedokteran. Kita berbicara tentang metrik epidemiologis dalam studi observasional potong lintang atau cross-sectional. Sebagai peneliti, tugas utama kita adalah menghasilkan data yang benar-benar merepresentasikan realitas biologis. Jadi, mari kita telah lebih dalam bagaimana menguasai perhitungan rasio prevalence menggunakan SPSS dan mengapa hal ini merupakan sebuah pergeseran paradigma metodologis yang mutlak harus kita pahami bersama. Untuk memudahkan pemahaman, materi kita hari ini terbagi ke dalam 6 agenda utama. Kita akan mulai dari pergeseran paradigma dalam studi observasional, kemudian membedah landasan matematis antara PR dan OR, melihat signifikansi klinis dan biomolekuler, mempelajari implementasi SPSS dengan log binomial, mengeksplorasi solusi tingkat lanjut menggunakan Robust-Poisson, dan ditutup dengan implikasi penelitian beserta kesimpulan. Mari kita mulai dengan bagian pertama, pergeseran paradigma dalam studi observasional. Secara tradisional, banyak dari kita yang mungkin secara otomatis langsung memilih regresi logistik dan melaporkan odds ratio atau OR saat mengolah data. Tapi, mari kita renungkan sejenak. Apakah OR selalu akurat sebagai proksi dari relative risk pada data cross-sectional? Faktanya, banyak mahasiswa dan bahkan pengajar yang langsung menganggap jawabannya iya. Namun secara saintifik, ini adalah asumsi metodologis yang sangat berbahaya apabila kita tidak benar-benar memahami konteks distribusi datanya. Nah, ini dia angka kritis yang wajib kita ingat. Lebih dari 10%. Saat ini, telah muncul konsensus akademik yang sangat kuat. Ketika prevalensi suatu penyakit atau fenomena kesehatan di dalam populasi studi Anda bersifat umum, yaitu melebihi batas 10%, penggunaan OR akan sangat melebih-lebihkan atau melakukan overestimation terhadap risiko yang sebenarnya. Artinya, OR tidak lagi bisa diandalkan. Di titik kritis inilah, rasio prevalence atau PR harus mengambil alih perannya. Lanjut ke bagian kedua, landasan matematis membandingkan PR dan OR. Mari kita bayangkan cetak biru paling dasar dalam epidemiologi, tabel kontingensi 2x2. Kita punya kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Lalu kita lihat siapa yang mengalami outcome positif dan negatif. Sel A adalah mereka yang terpapar dan sakit, sedangkan sel C adalah mereka yang tidak terpapar namun sakit. Pemahaman anatomis dari komposisi ini sangatlah krusial sebelum kita melakukan kalkulasi apapun, karena dari sinilah semua probabilitas itu berasal. Kalau kita perhatikan formulanya, rasio prevalence itu sebenarnya sangat intuitif. Kita sekedar membagi proporsi kasus dengan total populasi yang berisiko. Ini merepresentasikan probabilitas nyata. Sebaliknya, odds ratio membandingkan odds, yaitu membagi kasus dengan non-kasus. Secara matematis, masalahnya muncul ketika penyakit itu umum terjadi. Penyebut dalam formula OR akan membuat angkanya menjauh dari nilai 0 secara eksponensial dibandingkan dengan PR. Fenomena inilah yang dalam statistik formal kita sebut sebagai non-collapsibility dari odds ratio. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, signifikansi klinis dan biomolekuler. Dampak dari kesalahan metrik ini tidak main-main, terutama di level mikroskopis. Dalam kajian biologi molekuler, kita sering meneliti prevalensi penanda genetik seperti polimorfisme nukleotida tunggal atau ekspresi protein inflamasi seperti sitokin IL-6. Pada populasi tertentu, ekspresi penanda ini bisa sangat tinggi. Jika Anda memaksakan penggunaan OR pada kondisi di mana penanda biologis ini sangat umum, kekuatan asosiasi biologisnya akan terdistorsi parah. Rasio prevalence sebaliknya memberikan gambaran biologis yang jauh lebih jujur tentang seberapa besar risiko sebenarnya. Bayangkan dampaknya di dunia klinis yang nyata. Misalnya, kita sedang meninjau kaitan antara obesitas dengan insidensi hipertensi, di mana prevalensi hipertensinya mencapai 40%. Jika peneliti salah pilih metrik dan memakai OR, hasilnya akan menunjukkan risiko sebesar 3,5 kali lipat. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Kesalahan interpretasi ini bisa memicu kebijakan medis yang terlalu agresif dan salah sasaran. Padahal, jika dihitung dengan rasio prevalensi yang valid secara matematis, risiko aslinya ternyata hanyalah 1,8 kali lipat. Penggunaan PR menjaga objektivitas kita dari interpretasi yang sekedar alarmis. Masuk ke bagian keempat, implementasi SPSS menggunakan model log binomial. Sebelum menyentuh algoritma apapun, hukum pertama statistika adalah persiapan data yang presisi. SPSS beroperasi dengan logika pengkodean yang sangat ketat.
variabel outcome Anda wajib diubah menjadi dikotomus. Pastikan kondisi yang sedang diteliti, misalnya status sakit, dikodekan dengan angka 1 dan tidak sakit dengan angka 0. Setelah itu, pastikan semua variabel perancu, seperti usia atau jenis kelamin, disiapkan sebagai covariates. Ini adalah syarat mutlak agar kita bisa menghasilkan adjusted prevalence rate. Lalu, bagaimana langkah proseduralnya? Pendekatan yang paling murni untuk menghasilkan estimasi PR adalah melalui model log binomial. Di SPSS, Anda tinggal masuk ke menu Analyze, lalu pilih Generalized Linear Models. Kuncinya ada di sini. Tetapkan distribution ke binomial dan link function ke log. Ingat ya, ini sangat berbeda dengan regresi logistik yang memakai logit. Dan satu hal krusial lagi, jangan pernah lupa mencentang opsi Include Exponential Parameter Estimates di tab Statistik. Perintah inilah yang mengekstraksi nilai PR eksak untuk kita. Tentu saja, di dunia nyata, kita harus siap menghadapi limitasi komputasi. Regresi log binomial ini memang sangat ideal secara konseptual, tapi di lapangan seringkali gagal dieksekusi. Anda mungkin pernah melihat notifikasi peringatan, "The iteration process failed to converge." Mengapa ini terjadi? Karena model ini terikat oleh batasan matematis di mana probabilitas tidak boleh melebihi nilai 1. Saat Anda memasukkan banyak variabel perancu, algoritma SPSS seringkali menemui jalan buntu. Itulah mengapa kita membutuhkan bagian kelima, solusi tingkat lanjut dengan robust Poisson. Jika log binomial gagal, jangan langsung menyerah. Disinilah kita mengaplikasikan standar emas metodologis yang kini banyak dipakai di jurnal bereputasi Q1, yaitu Modified Poisson Regression. Sejatinya, regresi Poisson itu diciptakan untuk data cacah. Kalau kita memaksakan data biner ke model ini, standar errornya akan membesar secara artifisial. Namun, para ahli statistik memecahkannya dengan mengintegrasikan penyesuaian varians brilian yang disebut Huber-White Sandwich Estimator. Algoritma inilah yang menyelamatkan kalkulasi kita dan membuat model Poisson bisa diaplikasikan secara presisi pada data biner. Prakteknya di SPSS sangat mudah, jalurnya sama dengan yang tadi. Anda cukup mengubah parameter distribution menjadi Poisson, tapi tetap pertahankan link function pada log. Nah, perhatikan baik-baik, ini manuver krusialnya. Di tab Estimation, Anda wajib mengubah pengaturan covariance matrix dari model base menjadi robust estimator. Opsi robust estimator inilah wujud operasional dari metode Huber-White tadi. Sesederhana itu, Anda telah mengubah regresi Poisson biasa menjadi sebuah alat analisis yang sangat kuat. Terakhir, bagian ke-6, implikasi penelitian dan kesimpulan. Mari kita evaluasi hasil akhirnya. Bayangkan kita meneliti polimorfisme genetik terhadap sindrom metabolik dengan prevalensi 35%. Pada tabel hasil, p-value menunjukkan angka 0,004, jelas sangat signifikan. Lalu perhatikan kolom XB yang bernilai 1,45. Karena kita sudah menggunakan metode Poisson robust yang benar, angka 1,45 ini secara absolut bukanlah odds ratio lagi. Angka ini telah sah menjadi Adjusted Prevalence Ratio atau IPR. Lalu, bagaimana cara kita melaporkannya ke dalam naskah publikasi? Kalimatnya harus sangat lugas dan spesifik. Individu yang memiliki alel mutan memiliki risiko prevalensi sebesar 1,45 kali lipat untuk mengalami sindrom metabolik dibandingkan dengan kelompok wild type setelah dikontrol terhadap faktor perancu IMT dan usia. Pastikan Anda dengan tegas menggunakan istilah risiko prevalensi. Jangan pernah menyebutnya sebagai peluang atau odds agar presisi saintifik Anda tidak dipertanyakan. Sebagai kesimpulan dari pemaparan kita, ada 3 langkah fundamental. Pertama, berhentilah menggunakan regresi logistik sebagai instrumen analitik otomatis tanpa mengevaluasi data. Kedua, selalu jadikan ambang batas prevalensi 10% sebagai acuan wajib. Jika lebih dari itu, gunakan rasio prevalence. Dan ketiga, penguasaan menu Generalized Linear Models di SPSS kini bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan kompetensi esensial bagi peneliti kesehatan yang modern dan berintegritas. Pada akhirnya, mari kita renungkan satu hal. Apakah angka-angka statistik yang kita hasilkan benar-benar mencerminkan realitas biologis manusia? Atau itu hanyalah sekedar artefak matematika? Keputusannya ada di tangan Anda. Jika Anda merasa terbantu, mari berlangganan dan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan pemaparan materi pembelajaran seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada materi edukasi terbaru. Lalu klik like dan share pemaparan ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang presisi ke orang lain. Terima kasih telah menyimak dengan saksama, dan sampai jumpa di sesi analitik berikutnya.